Lantaran kerap mengganggu istri orang, pria Parubaya tewas dibunuh tetangganya sendiri. Korban tewas akibat luka sabetan celurit di tubuhnya. Warga Jalan Wonosari, Wetan Gang 2, Surabaya, Jawa Timur gempar setelah menemukan jasad pria berusia 47 tahun bersimbah darah di depan rumahnya. Menurut saksi mata, dugaan pembunuhan ini karena permasalahan asmara yang terpendam sejak 10 tahun lalu, di mana pelaku sering menuduh korban mengganggu istri pelaku dan dituduh selingkuh. Bahkan warga pernah mempertemukan keduanya untuk mengakhiri konflik karena tuduhan pelaku tidak terbukti. Namun keduanya kembali bersih tegang hingga akhirnya pelaku berinisial MN yang juga berprofesi sebagai tukang parkir itu menghabisi korban dengan sebilah celurit. Cemburu buta tidak tidak terbukti, tapi cemburu buta aja. Cemburu itu gimana, Pak? Ya cemburu istrinya digoda katanya. Istrinya pelaku. Pernah diklarifikasi kedua belah pihak dari keluarga yang meninggal dengan sudah clear, tidak salah. Nah, tapi masih ada kejadian seperti ini. Masih dendam berarti? Masih dendam, padahal tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Sudah ketemu, dua pihak ini sudah ketemu lewat keluarganya. Di wilayah Wonosari terjadi pembunuhan. Korban atas nama Ahmad Suwandi yang alamat di Wonosari Baru, Wonosari Wetan Gang 2 itu memang dibunuh oleh seseorang, kemudian seseorangnya sekarang lagi melarikan diri, anggota lagi melakukan pencarian, mudah-mudahan cepat ketangkap. Pelakunya itu tetangga atau bagaimana? Tetangga, ya motifnya diduga motif asmara. Pelaku melarikan diri bersama keluarganya. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat terlilit hutang, seorang paman di Deli Serdang, Sumatera Utara membunuh ponakannya sendiri. Pelaku juga melecehkan korban dan jasad korban ditemukan ibunya terikat di dalam kamar. Polisi menangkap tersangka S yang tak lain paman korban pembunuhan dan pemerkosaan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bersama S, polisi juga menangkap SU dan MH sebagai penadah barang-barang milik korban yang dicuri S. Dari hasil penyidikan, S mengaku menganiaya keponakannya hingga akhirnya meninggal dunia karena membutuhkan uang untuk membayar hutang. S marah karena korban enggan menunjukkan tempat penyimpanan uang ibunya. Pelaku memukul korban hingga tak sadarkan diri dan memperkosanya sebelum kabur dengan barang berharga milik korban. Kosong-kosong ibu korban pulang ke rumah, namun rumahnya terkunci dan lampunya mati. Kemudian meminta tolong saudaranya untuk mendobrak pintu rumah. Ketika masuk di dalam rumah didapati putrinya, yaitu korban umur 15 tahun, sudah tergeletak di kasur dengan kondisi tangan terikat di belakang. MJ ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Deli Serdang, Sumatera Utara Kamis malam. Korban ditemukan oleh keluarganya yang baru pulang dari bekerja. Korban ditemukan diranjang dengan kondisi tangan terikat. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga dibunuh dan juga mengalami pelecehan seksual. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa dan Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah foto viral di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang siswa SMK menikahi dua siswi secara bersamaan. Ini adalah foto pernikahan seorang pelajar SMK di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang viral di media sosial. Viralnya foto ini bukanlah karena usia kedua pengantin yang masih belia, melainkan sang mempelai pria mempersunting dua wanita sekaligus dalam kurun waktu berdekatan. Berapa selang hari kena, terus dia menikah lagi dengan istri yang kedua. Kita 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu di Linsa. Yang baru datang ke yang keduanya. Oh iya, iya. Dia datangkan diri berarti? Iya, di Telak Lebur. Ibunda mempelai pria pun sempat pingsan saat anaknya menikahi dua wanita sekaligus.
Diketahui sang pria masih berusia 18 tahun dan kedua istrinya berusia 17 tahun. Kasus pernikahan dini ini pun menjadi perhatian dari KUA dan Kemenak Lombok Barat. Tapi sekali lagi sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan aturan. Nah, itu tadi saya katakan kalau di bawah usia yang ketentuan regulasi itu maka dia harus ada dispensasi orang tuanya. Tapi kalau orang tua mengatakan setuju maka selesai. Berarti studi kasus yang di Sekotong ini masih dalam kewajaran, kendati dia mengambil langsung dua istri. Belum ada informasi sampai saat ini ada dua istri sekaligus, itu belum ada. Pihaknya menyayangkan bisa terjadinya pernikahan di bawah umur karena sosialisasi pendewasaan usia perkawinan sudah gencar dilakukan. Pihak keluarga berharap ketiganya masih dapat melanjutkan pendidikannya. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian ikan cupang terekam CCTV rumah warga. Untuk memperingatkan warga, video CCTV berisi aksi pencurian disebarkan di media sosial. Dengan menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya, pencuri ini memanjat pagar, kemudian diam-diam ke teras rumah warga. Bukannya mencuri barang elektronik dan barang mewah, pencuri ini mengambil ikan cupang yang dipajang di depan rumah. Aksi sekelompok pencuri ini terekam CCTV. Diduga sebelum melakukan aksinya, sekelompok pencuri ini tengah mabuk. Korban pencurian mengaku sudah kali kedua ikan cupangnya dicuri. Total ikan yang dicuri mencapai 9 ekor. Meski terekam CCTV, korban tidak mengenal pelaku. Kalau pelaku nggak kenal, kita nggak bisa ini kan. Ciri-cirinya misalnya di ini kan, karena kan kalau lihat dari apanya kan orang-orang kan sini lah ibarat gitu. Untuk memperingatkan warga lainnya, video CCTV disebarkan di media sosial. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Blora, Jawa Tengah tewas usai tersengat aliran listrik jebakan tikus di sawah miliknya. Sementara itu, polisi menetapkan 2 tersangka terkait kasus jebakan listrik maut yang menewaskan 4 orang di Bojonegoro, Jawa Timur. Pasangan suami istri yang merupakan petani warga Duku Peting, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ditemukan tewas di sawah miliknya. Kedua korban ditemukan menantunya yang mencari korban karena tidak pulang selama 2 hari. Keduanya ditemukan tewas dengan luka bakar di telapak tangan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara setelah mendapat laporan dari menantu korban. Diduga Pak Sutri tewas tersetrum aliran listrik jebakan tikus yang dipasangnya sendiri. Kebetulan saya punya dokter di sini, IKK, Ikatan Kedokteran Kehakiman, bisa mengidentifikasi sebab kematian itu karena tersetrum arus listrik itu. Tuh, sehingga karena itu di lahannya sendiri dan aliran listrik untuk menangkal hama tikus adalah buatannya dia sendiri. Keduanya kemudian dimakamkan usai dipastikan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus jebakan tikus maut yang menewaskan 1 keluarga di Desa Tambarjo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan mengatakan penetapan ini dilakukan setelah polisi memeriksa 5 orang saksi serta melakukan gelar perkara atas kasus itu. 2 tersangka adalah S dan T selaku pemilik lahan pertanian yang memasang jebakan tikus serta pemilik rumah yang mengaliri listrik. Penyidik kemarin sudah melakukan pemeriksaan, kita identifikasi di lokasi, kita sudah memeriksa beberapa saksi, tadi malam sudah digelar perkara, hari ini pemeriksaan tersangka.
Kedua tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.